Ya, selamat malam para peserta kursus KKPA Distrik 3. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda sekalian. Puji Tuhan, hari ini juga kita bisa berjumpa lagi dengan pelajaran dalam tema alat peraga online. Ya. Dalam waktu yang terbatas, sejauh mana bisa kita kumuli bersama, tetapi kiranya Tuhan sendiri berbicara dan mengajar sehingga kita bisa dipersiapkan lebih giat lagi melayani anak-anak sekolah minggu dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, membuat alat peraga online. Apa artinya alat peraga? Yaitu alat membantu untuk mendidik atau mengajar supaya apa yang diajarkan mudah dimengerti oleh anak didik, yaitu arti kata alat peraga. Biasanya itu alat peraga itu ada berbagai jenis ada seperti di dalam gambar ya. Tapi ternyata sebelum kita membicarakan alat peraga, di dalam Alkitab kita bisa menemukan Allah juga menggunakan alat peraga. Luar biasa, ya. Metode ini bukan berasal dari manusia, tetapi Allah sendiri. Allah sendiri terlebih dahulu memberi suatu teladan bagi kita supaya kita bisa mengerti kebenaran yang daripada Tuhan sehingga kita manusia bisa mengerti secara baik, ya. Contoh-contoh di dalam Perjanjian Lama, Allah pernah menggunakan suatu tanda, simbol untuk memberitahukan kepada manusia bahwa Allah tidak akan membinasakan lagi dunia ini ya, dengan air, ya. Jadi Allah memberi suatu simbol yaitu busur ya, pelangi di langit ya. Jadi setiap orang percaya melihat pelangi itu bisa mengingat firman Tuhan, janji Tuhan ya. Dan juga kepada Abraham juga ya. Allah berjanji kepada Abraham, aku akan memberkatimu, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Wah, itu Abraham tidak bisa membayangkan bangsa yang besar seperti apa dan itu keturunanmu banyak jumlahnya seperti apa, tidak bisa bayangkan karena tidak bisa bayangkan ukurannya, ukuran rencana Allah ya. Itu mungkin secara manusia pada saat itu hanya ada satu orang, belum ada anak, sudah tua belum ada anak. Tetapi Allah berjanji akan memberkati kamu, keturunanmu akan banyak sekali. Itu menjadi bangsa yang besar. Abraham bingung, wah sekarang saya tidak punya anak. Allah menuntun dia pada malam hari, suruh lihatlah langit pada malam hari. Apa yang kamu lihat? Wah, bintang-bintangnya banyak sekali. Ya, sekarang itu zaman polusi, jadi bintangnya tidak begitu kelihatan ya. Tetapi di daerah-daerah yang tidak banyak polusi, itu kalau kita angkat mata lihat langit, wah saya pernah ingat, saya ingat pernah melihat bintangnya begitu banyak, indah sekali, dan itu betapa banyaknya, itu terang sekali bahkan. Wah, itu saya kagum sekali. Tidak bisa hitung. Ya. Ya, Tuhan memberi pengertian yang jelas. Apa maksudnya? Seberapa ukuran Tuhan itu arti kata banyak itu bangsa yang besar. Tuhan memperlihatkan bintang-bintang. Ya. Yaitu sebagai alat peraga juga.
ya. Dan juga kemah suci atau kurban bakaran, ya. Ya, ini juga sebagai satu alat peraga yang nyata, simulasi untuk menyatakan, mengajarkan kepada manusia bagaimana caranya manusia berdosa bisa menghampiri Allah, yaitu melalui korban binatang. Binatang yang tidak berdosa dipotong, keluar darah, menggantikan dosa manusia. Seperti itu ya. Jadi itu menggambarkan Tuhan Yesus. Jadi ini juga suatu simbol atau simulasi yang dipakainya yang sebagai alat peraga untuk mengajar umat Israel atau orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Dan Tuhan pernah juga memakai suatu kehidupan nabi-nabi. Allah menunjukkan, menyatakan, mengajarkan hati Allah seperti apa kepada bangsa Israel. Ya. Ini gambar yang terakhir ini, itu gambar Hosea. Hosea mengawini wanita sundal ya. Jadi melalui hubungan ini, itu Tuhan menyatakan, Tuhan memperlihatkan, menggambarkan kasih Allah Bapa terhadap bangsa Israel seperti apa. Walaupun bangsa Israel seperti wanita sundal, terus itu tidak mengasihi sepenuhnya kepada Allah, tetapi mereka menyembah berhala yang lain. Seperti wanita sundal. Tuhan mau menyatakan betapa besarnya kasih-Nya. Dan walaupun kalian berdosa, tetapi saya tetap mengasihimu. Ya, itu cerita Allah atau firman Allah yang mau disampaikan kepada bangsa Israel. Allah memakai kehidupan Nabi juga. Luar biasa ya. Jadi tingkatan Allah menggunakan alat peraga jauh lebih realistis. Dan bukan hanya sekedar gambar, bukan hanya sekedar suatu benda, ya, luar biasa. Dan Tuhan Yesus juga menggunakan alat peraga pada saat mengajar firman, mengajar kebenarannya. Ya. Jadi mengangkat anak, ya pada zaman itu seorang anak sangat tidak dihargai. Itu manusia yang paling tidak berharga pada zaman itu. Memperlihatkan, mengangkat seorang anak di depan mata orang, yaitu, itu orang Israel langsung bisa mengerti. Jadi, jikalau kamu tidak menjadi anak seperti ini, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jikalau kamu tidak meremehkan anak ini, itu banyak anak Tuhan langsung mengangkat itu alat peraga yang hidup juga ya. Dan ladang menguning atau burung pipit, biji sesawi, dan pelita, bunga bakung, dan logam. Semua Tuhan bisa juga Tuhan bisa berbicara secara lisan, tetapi Tuhan Yesus tidak hanya tidak mengajar hanya secara lisan saja, tetapi Tuhan Yesus senang memakai alat peraga. Ya, itu di dalam hidup kita, pada saat kita belajarnya bukan hanya melalui pendengaran saja. Kita mempunyai 5 jalur utama menuju otak, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Kita belajar bukan hanya melalui mata saja, bukan hanya melalui telinga saja. Tapi itu pada saat kita menggunakan 5 jalur utama menuju otak, yaitu panca indera secara efektif, yaitu pelajarannya itu akan efektif, bisa diterima secara efektif. Mengapa kita harus memakai alat peraga? Ya,
pada saat kita memakai alat peraga, itu yang pertama efektifnya dapat menangkap perhatian anak. Bukan hanya anak saja pada saat ini, jikalau saya hanya berbicara secara lisan, mungkin itu bisa pasti cepat bosan. Tetapi sekarang Anda bisa mendengar sambil melihat ya PowerPoint yang saya persiapkan sehingga lebih mudah mengerti, bahkan itu mendengar dan melihat sekaligus itu kita terima sehingga efektivitasnya lebih meningkat ya, ditingkatkan ya. Jadi melalui alat peraga kita bisa menolong anak untuk konsentrasi pada pelajaran. Ini kalau belajar dengan baik itu masalah utamanya konsentrasi. Walaupun itu pelajarannya bagaimanapun, kalau konsentrasi itu kita bisa berhasil bisa menerima informasinya. Dan mengapa alat peraga? Yaitu menolong anak-anak mengerti secara benar dan jelas. Karena anak-anak kurang banyak pengalaman dalam hidup, banyak hal yang tidak bisa mengerti. Apalagi kalau anak-anak usia dini, yaitu mereka tanpa pengalaman mereka sama sekali tidak bisa mengerti. Dan perkembangan otak secara psikolog, mereka masih belum bisa berpikir secara abstrak, ya. Jadi mereka hanya bisa mengerti hal-hal yang konkret, yang nyata, yang bisa melihat, mendengar, mencium, meraba dan melihat, ya. Melalui pengalaman langsung lewat panca indera, mereka bisa mengerti. Dalam bahasa kita, bahasa juga sebenarnya suatu simbol yang abstrak, bukan nyata, bukan suatu hal yang realistis kan. Jadi kita berkomunikasi pada saat kita menyampaikan suatu pesan secara lisan. Kalau dewasa yang sudah berpengalaman dalam bisa mengerti kata-kata itu pada saat mendengar langsung bisa bayangkan, dan juga segala informasi yang pernah diterima di dalam otak bisa digabungkan sehingga itu bisa mengerti seperti itu ya. Tetapi anak-anak belum bisa. Oleh karena itu anak-anak sangat membutuhkan alat peraga yang menolong mereka bisa mengerti suatu informasi yang kita sampaikan secara jelas dan benar. Ya. Oleh karena itu, pada saat kita mengajar anak-anak tanpa alat peraga, ya, kita tidak bisa harapkan mereka itu bisa mengerti seberapa persen. Ya. Yang ketiga, mengapa alat peraga? Ya karena melalui alat peraga dapat informasi yang lebih banyak dalam waktu yang singkat. Kita memperlihatkan suatu gambar atau memperlihatkan suatu video atau memperlihatkan suatu benda sehingga kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar tetapi langsung melihat, langsung bisa mengerti. Oh, itu apa maksudnya? Dan pada saat melihat bisa mengerti itu apa makna yang mau disampaikan. Jadi jauh lebih mudah dan jauh lebih efektif dan segi waktu seperti itu ya. Dan alat peraga ada efektivitasnya, membuat kita mengingat pelajaran lebih lama daripada belajar secara lisan, hanya mendengar saja. Ini informasi yang kita terima, bagaimana itu sejauh mana bisa teringat, ya. Ini satu analisa, hasil dari analisa.
saat kita mendengar saja, 3 hari kemudian itu teringat hanya 10% saja katanya. Kemudian apa yang dilihat 3 hari kemudian teringat 20%. Tetapi jikalau kita mendengar dan melihat sekaligus secara serentak, itu 3 hari kemudian bisa ingat 65%. Seperti drama, itu sinetron kita nonton, ya. Kita lihat dan dengar, itu berapa hari berlalu pun masih bisa ingat kan? Kita bisa menceritakan. Seperti itu. Dan efektivitas melalui jalur indera, panca indera, itu pada saat kita mendengar berapa hari kemudian itu bisa kalau bisa 20%, kalau dengar dan lihat yaitu lebih efektif 50% bisa efektivitasnya 50%. Tapi jikalau dengar, lihat dan ulangi atau diskusikan itu efektivitasnya sampai 70%. Dengar, lihat, diskusikan dan lakukan yaitu efektivitasnya sampai 90%. Maka kita pada saat kita mengajar anak-anak, kita perlu menggunakan berbagai metode. Metode yang kreatif dan bukan hanya satu jenis, tapi berbagai jenis metode sehingga kita bisa meningkatkan efektivitas dalam hal apa yang kita ajarkan. Ini jenis alat peraga. Di dalam berbagai jenis alat peraga ada kita bisa golongkan seperti ini. Ada jenis alat peraga secara visual dan ada alat peraga secara auditif dan ada juga auditif. Audio visual. Nah, ya. Jadi kalau visual itu lewat mata ya, lewat mata kita mendapat informasi lewat mata melalui alat peraga visual. Auditif yaitu melalui seperti radio, rekaman. Kalau audio visual yaitu drama, film, seperti video seperti itu ya. Nah sekarang saya coba perlihatkan apa saja yang bisa menjadi alat peraga. Yang pertama, benda-benda sekitar kehidupan sehari-hari juga bisa menjadi alat peraga. Seperti Tuhan Yesus pakainya. Ya. Gambar ini pertama alat peraga apa tahu? Ya, itu alat yang dipakai oleh Daud pada saat membunuh Goliat. Ya, apa namanya saya tidak tahu. Ketapel. Oh ya. Kemudian apa ini? Ya. Lampu atau apa namanya ini? Pelita. Ya, berbagai bentuk pelita. Ya, pelita. Pelita pada saat malam, bagaimana fungsinya? Ya, itu bisa itu menjadi alat peraga langsung lebih konkret. Ya, kadang anak-anak kecil tidak mengerti apa itu alat pelita dan pelita. Kehidupan kamu seperti pelita, wah itu konsep yang sangat abstrak. Jadi melalui alat peraga yang nyata, melalui benda-benda yang nyata, bisa menolong anak-anak lebih mudah. 5 roti 2 ikan. Ini juga itu sangat menarik ya. Kita bisa ambil ikan asin dan kue kering pada saat kita mengajar cerita 5 roti 2 ikan.
lebih hidup. Dan bejana, dan tongkat Harun, dan bunga-bunga, ya itu benda-benda sekitar kehidupan sehari-hari, itu kita bisa pakai. Tidak selalu harus membuat sesuatu, ya. Kalau tidak ada benda-benda yang cocok atau cari tidak bisa, kalau perlunya gambar, ada saatnya perlunya menggunakan gambar, tetapi kita bisa pakai juga benda-benda seperti ini. Jadi kita terus jangan bosan-bosan, terus memikirkan apa yang kita bisa pakai untuk mengajar anak-anak secara efektif. Nah, papan tulis juga kita bisa pakai. Ya, sekarang kita gumuli dalam pandemik, kita mau mengajar anak-anak secara online seperti itu, ya. Ya, papan tulis juga disiapkan di depan layar sambil menggambar. Bisa menarik perhatian anak. Peta, ya. Daerah Israel itu bentuknya seperti apa? Mereka menyeberang itu Sungai Yordan posisinya di mana? Itu bisa. Tanah Galilea daerah mana? Kalau seperti peta mungkin cocoknya untuk kelas besar dan remaja dan pemuda, itu yang cocok. Tapi peta juga sangat penting untuk mengajar anak-anak supaya anak-anak juga bisa mengerti itu lokasi cerita firman Tuhan, lokasi yang terjadinya peristiwa di dalam Alkitab. Dan kita bisa menggunakan gambar langsung. Kalau tidak ada alat peraga, ya, kalau tidak bisa memakai sinyal, Anda bisa menyiapkan buku menggambar dan pensil berwarna. Kita bisa menyiapkan alat peraga secara sederhana seperti ini juga. Ya, gambarnya tidak banyak pun tidak apa-apa. Atau kita bisa ambil gambar dari majalah atau kalender, dan itu bisa menulis misalnya seperti ayat hafalan, ya bagus, bisa menjadi alat peraga yang sederhana tapi bagus. Kemudian flashcard. Flashcard itu suatu bentuk kartu sekejap lewat, itu namanya, itu disebut flashcard. Tapi flashcard itu ada berbagai jenis. Itu bisa pakai seperti ini juga, ya, gambar dan tulisan seperti itu. Atau kakak di tengah ini sedang bercerita dengan flashcard. Pada saat membawa cerita ada beberapa gambar, jadi bercerita sesuai dan cocokkan dengan gambar sambil bercerita, ya. Dan ini kalau di kakak ini yang mempunyai flashcard bentuk wajah, ya. Ini juga satu jenis alat peraga efektif untuk menarik hati anak, lebih mengkonkretkan perasaan daripada kita menyuruh mereka itu berbicara langsung. Nah, kita menggunakan alat peraga seperti ini, itu membuat anak-anak lebih mudah interaksi. Pada saat kamu mendengar cerita firman Tuhan hari ini, bagaimana perasaanmu? Senang, sedih, marah, kagum, takut? Ya, wajah-wajah seperti ini kita bisa siapkan sehingga anak itu tertarik. Terkadang kita suruh anak-anak itu menjawab, mereka itu diam gitu, ya. Tetapi kalau kita siapkan alat peraga seperti ini, mereka lebih tertarik dan mau berbicara. Yang seperti ini cocoknya yaitu sekolah minggu offline lebih cocok, tetapi bisa juga itu dipakai di dalam online. Kita itu perlihatkan di layar beberapa jenis wajah yang menunjukkan emosi, berbagai macam emosi. Ayo tunjukkan perasaanmu seperti apa.
Dan apa alasannya? Kamu bisa bercerita kepada mamamu di sebelahnya, nah, kepada kakakmu. Nah, jadi bisa menarik anak, bisa refleksi atas cerita kita. Ya, ini kalau jenis ini papan flanel. Saudara-saudara tahu itu flanel, kain flanel? Kain flanel ini itu agak lebih mudah lengket seperti itu ya. Dan pada saat lengket itu sama kain flanel mudah lengket juga, tetapi kalau gambar-gambar seperti ini itu bisa dilengketkan, di belakangnya taruh pelekat pakaian. Ya, pelekat pakaian dipotong bisa ditempel. Ya. Jadi berbagai bentuk seperti ini penciptaan, gambar penciptaan, dan sebelahnya itu ayat hafalan seperti itu ya. Tapi bagaimana kalau cerita kita pakainya bagaimana? Saya coba perlihatkan suatu contoh. Ya, ini contohnya. Ya. Kemudian ya, bentuk seperti ini juga ada. Ya, ini pelekat, jenis pelekat, yaitu ada bagian lembut, ada bagian kasar, itu bisa dipakai, itu bisa ditempel di gambar-gambar yang kita sudah buat. Biasanya kami buat alat peraga seperti ini, itu sudah dibuat dengan kertas, dipres dan dipotong, kemudian tempel dengan tempel perekannya. Lebih cocoknya pakai lem kuning, ya, lem kambing. Itu kalau lem tembak itu tidak cocok, nanti akan lepas. Jadi lebih cocoknya pakai lem kuning. Nah,
Kemudian boneka panggung ya biasa, tanpa walaupun saya tidak menjelaskan pun semua bisa mengerti ya. Ada boneka jari juga. Kalau boneka jari cocoknya untuk anak-anak usia dini. Mereka lebih suka suatu benda yang kecil. Jadi mereka sangat senang dan sangat konsentrasi. Di saat kita buat juga boneka dengan amplop. Ini beberapa jenis yang boneka amplop kami coba buat. Anda juga bisa siapkan itu amplop dokumen yang kuning yang besar ya. Jadi dilipat seperti tas, kemudian tempel gambar wajah seperti ini, bisa menjadi suatu boneka yang sangat bagus. Kalau ini diorama ya. Kalau Natal itu ada benda yang seperti ini ada ya. Kita bisa memakai diorama seperti ini untuk bercerita juga. Pas taruh di depan kamera, itu gambar-gambar yang terpisah, gambar atau patung yang kecil itu dipindah-pindahkan sambil bercerita. Itu sangat efektif juga. Dan wayang. Kalau wayang juga, kalau cerita dengan wayang seperti ini. Saya sedikit percepat ya. Oke. Lanjut. Ada juga bentuk alat peraga seperti ini juga ya, tali jemur. Ya. Ayat hafalan ditulis di potongan gambar baju seperti ini, menarik ya. Nah, jadi, anak-anak, wah baju, ada baju saya, celana saya seperti warna seperti itu. Anak-anak sangat tertarik. Ya. Jadi bisa menarik hati anak untuk membaca dan memperhatikan apa yang kita ajarkan. Ada juga bentuk mahkota seperti ini ya. Karena ini isi ayat firman Tuhan, ayat hafalannya yaitu tentang mahkota kehidupan.
bagi orang-orang yang setia sampai mati. Jadi alat peraga ayat hafalan dibuat untuk mahkota seperti ini juga. Jadi anak-anak akan dapat kesan, oh saya setia pada Tuhan Yesus, saya juga akan mendapatkan mahkota seperti itu. Ya, langsung bisa memberi pengertian lebih mudah. Nah, kalau ini itu gambar yang saya mau perkenalkan. Ya, pastilah pada saat kita mengajar anak-anak tentang firman Tuhan, sangat membutuhkan alat peraga. Ya. Sekarang itu alat dulu itu pada saat mau membuat alat peraga gambar itu zaman dulu saya sangat berjuang. Berjuang dengan itu beli buku dan fotokopi, jiplak, mewarnain dan sebagainya. Tapi sekarang itu zaman modern sudah disediakan semua di internet. Orang-orang percaya yang sungguh-sungguh itu mereka sharekan secara gratis, yaitu yang kami sering menggunakan itu dari Free Bible Image. Saya perkenalkan kepada Anda sekalian, Anda kapan saja bisa pakai ini, asal ada HP atau laptop, itu bisa download gratis. Asal kita tidak menghasilkan uang melalui gambar-gambar ini ya. Dan saya perkenalkan ini situs Free Bible Image. Ya, di sini ada book. Di dalamnya ada Old Testament, New Testament, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dan di dalam Perjanjian Lama ada banyak kitab-kitab, 39 kitab ada. Di New Testament ada 27 kitab ada di bukan sampai kalau Perjanjian Baru tidak sampai 27 kitab, tetapi kitab-kitab yang mempunyai cerita. Ya, seperti itu ada. Kemudian sekarang kita coba lihat Matius. Kitab-kitab Matius banyak cerita, banyak gambar, jenis gambar. Di dalamnya ada jenis gambar foto, ada jenis gambar ilustrasi. Ya, illust. Kemudian tingkatan usia, itu gambar yang cocok sesuai dengan tingkatan usia, preschool, children, dan youth, dan adult. Ya, preschool anak-anak usia dini, children itu anak SD, youth itu remaja, adult dewasa. Jadi Anda bisa pilih. Jika mau lihat semuanya itu all. Tapi kalau mau lihat children untuk anak-anak SD, gambar yang cocok untuk anak-anak SD, ya itu kita bisa lihat. Kemudian misalnya kalau kita pilih, oh saya mau coba lihat gambar ini, tekan. Ya, sesuai dengan cerita Alkitab ada gambar-gambarnya, banyak sekali dan bagus semuanya. Dan Anda bisa itu download di sebelah kanan, download image set. Di situ ada beberapa jenis. Bisa download langsung file seluruhnya PowerPoint cerita ini, cerita yang sudah dipilih. Atau bisa juga download secara PDF. Atau bisa juga download JPEG, itu yaitu bentuk gambar atau foto. Jadi Anda bisa pilih, coba-coba pun tidak masalah. Coba-coba Anda coba kotak-katik, itu tidak akan rusak, tidak akan bermasalah. Jadi coba dulu. Kalau itu download PowerPoint, langsung itu semua gambar yang ada di dalamnya itu download. Itu di situ I agree, itu menerima perjanjian, setujui perjanjian.
Di situ itu sudah download akan muncul seperti ini. Jadi kalau membutuhkan cerita, alur ceritanya bisa download story planner juga, tetapi ini bahasa Inggris. Ya. Kalau siapa yang bisa pakai bahasa Inggris boleh juga, tetapi kalau tidak pun ya itu Anda sekalian bisa kembangkan. Ya. Nah, jadi Anda sekalian itu bisa cari di di mana download, itu bisa cari filenya dan bisa menggunakannya. Jadi gambar yang sangat bermanfaat. Jadi semoga Anda itu memanfaatkan gambar situs ini untuk membawa firman Tuhan kepada anak-anak. Jadi sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita tidak bisa alasan, sibuk, malas, saya tidak pintar. Itu sekarang masalahnya anak-anak sudah terbius dengan multimedia yang sangat profesional, ya, sangat mewah dan profesional. Jadi mau atau tidak kita harus menyesuaikan diri Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi harus berjuang, ya. Anak-anak itu kalau sekarang itu sudah biasa belajar melalui laptop, ya. Jadi tidak duduk tanpa orang yang mengawasi. Itu sangat susah, ya, konsentrasinya sangat susah. Jadi anak-anak terus akan konsentrasinya akan terbagi. Mereka terus mengejar hal-hal yang menyenangkan. Ya, jadi oleh karena itu kita perlu berjuang untuk mempersiapkan alat peraga. Memang dari alat peraga itu adalah alat bantu. Ya, peran utamanya bukan alat peraga, melainkan Roh Kudus dan guru sekolah minggu yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang sudah mempersiapkan diri di dalam doa dan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengasihi anak, itu peran utamanya. Tetapi kita membutuhkan alat bantu, yaitu alat peraga seperti ini, sehingga apa yang kita ajarkan kepada anak-anak, kebenaran firman Tuhan bisa disampaikan kepada anak-anak secara efektif. Kalau begitu, saya mau mengajak kita untuk lebih sehingga supaya jangan hanya kita teoritis saja. Saya mau mengajak kita untuk membuat alat peraga. Jadi sekarang memang kita tidak bisa melakukan langsung secara offline bersama dengan saya. Tetapi saya mau memperkenalkan Anda bagaimana kita bisa membuat alat peraga lebih praktis, ya. Jadi kalau kita mau membuat alat peraga sekarang itu sangat bagusnya ada laptop, ya. Dan kemarin itu kita belajar juga, ya, memakai aplikasi lewat HP juga, ya, sungguh luar biasa. Saya juga sharekan kepada teman-teman rekan sekerja saya sehingga mereka juga sedang coba latihan. Ya, kemarin kami sudah manfaatkan kepada anak-anak remaja. Saya sangat berterima kasih berkat KKPA. Ya, sekarang kita coba melihat bagaimana caranya kita bisa mengembangkan alat peraga. Mungkin paling mudah kita bisa manfaatkan yaitu PowerPoint. Program PowerPoint. Dulu itu kalau pada saat belum biasa itu kita menggunakan laptop atau komputer, itu fotokopi gambar, mewarnain. Memang itu lebih efektif sebenarnya kalau anak-anak lebih suka hal seperti itu. Tapi sekarang kita bisa pakai juga gambar-gambar, berbagai gambar ada di dalam internet dan laptop, dan kita bisa membuat alat peraga melalui PowerPoint.
Ya, PowerPoint langsung bisa dipakai lewat LCD atau bisa juga kami itu sering buat alat peraga manual juga, itu dibuat dulu dengan PowerPoint, kemudian print, potong, dan buat alat peraga seperti itu. Nah, sekarang kita coba latihan membuat alat peraga. Yang pertama kita perlu membuat rancangannya ya. Kalau kita membuat alat peraga, bisa membuat alat peraga lagu sekolah minggu yang baru. Kalau belajar lagu baru, ya betapa baiknya ada alat peraga lagu. Terkadang walaupun lagu lama pun anak-anak, ada juga anak-anak yang kurang tahu, kurang hafal lagu seperti itu. Kita siapkan alat peraga lagu juga sangat penting. Kami kalau setiap ibadah online, kami pasti mempersiapkan PowerPoint itu lewat alat peraga lewat LCD, lagu, ayat hafalan, cerita semua itu kami buatnya. Buat alat peraga ayat hafalan atau cerita. Nah, jenis alat peraganya mau buat bentuk apa? Itu bisa rancangkannya ya. Beberapa jenis yang sudah saya perkenalkan tadi, Anda bisa coba praktekkan. Atau di dalam internet juga banyak itu contoh-contohnya. Kita bisa coba praktekkan. Nah, pada saat kita membuat alat peraga, itu harus kalimat diketik dan disusun posisi. Seperti itu ya. Sekarang kita coba. Apakah Anda sekalian punya laptop? Anda bisa membuka program PowerPoint seperti ini. Apakah nampak halaman PowerPoint yang baru? Oke? Oke, terima kasih. Saya perkenalkan itu cara menggunakan PowerPoint. Mungkin mahasiswa seperti itu kalau ada pengalaman memakai PowerPoint mungkin bisa mengerti. Ya. Oh, ini bahasa Korea ya. Mohon maaf tadi saya lupa itu kan ubah bahasanya. Yang pertama itu perlunya pada saat kita mau buat alat peraga, pertama harus pikirkan yaitu ukuran desain. Ukuran slide. Desain di bagian slide desain ada itu bentuk slide, ukuran slide. Itu ada standar, ada juga widescreen. Jadi kita bisa pilih. Tetapi kalau kita langsung pakai LCD, mungkin widescreen bisa. Ya, ukuran seperti ini. Tetapi kalau kita mau pakai print, mungkin ukuran A4 atau standar seperti itu ya. Jadi ya itu bisa. Ya. Buat ukuran dulu seperti ini. Ya. Halamannya, ukuran slide-nya harus ditentukan terlebih dahulu. Lalu, ya ukuran slide sesuai kondisi masing-masing. Ya. Kemudian, Anda bisa menulis tulisan ini contoh sederhana gitu ya. Perlunya perhatikan huruf. Oh, tadi saya belum perkenalkan. Ya, apa yang perlu perhatikan? Pada saat menulis huruf, tolong perhatikan jenis huruf
Jangan buat bentuknya terlalu mewah atau terlalu bengkok-bengkok seperti itu. Kita tujuannya supaya anak-anak bisa baca secara jelas apa yang kita sampaikan, mereka langsung tangkap. Jadi lebih bagus hurufnya yang sederhana, bentuk sederhana. Jenis huruf sederhana. Ya. Kemudian pada saat membuat alat peraga, lagu atau ayat hafalan, jangan pakai huruf besar semua, tetapi ya sesuai dengan yang biasanya, yaitu huruf besar paling di depan saja atau nama orang, nama tempat seperti itu ya. Jadi jangan pakai huruf besar semua. Capek membacanya. Dan melalui pembacaan anak-anak belajar juga. Jadi pakailah huruf besar kecil sesuai dengan konteks kalimat dan sesuai dengan tata bahasa. Dan ukuran huruf juga tolong perhatikan supaya ukuran huruf jangan terkadang ada orang yang buat halaman PowerPoint terlalu konsentrasi pada gambar sehingga gambarnya besar itu hurufnya kecil. Jadi tolong perhatikan jikalau seperti lagu sekolah minggu atau ayat hafalan, pentingnya tulisan, ya kalimat. Jadi gambar sebagai pembantu, ya gambar untuk membantu pengertian. Jadi ukuran huruf tolong perhatikan dan pemanggalan kalimat, ya pemanggalan kalimat. Pemanggalan kalimatnya itu supaya enak dibaca dan bisa mengerti. Itu bagusnya satu kali lihat di dalam satu pandangan langsung bisa tangkap. Ya. Kalau kalimatnya terlalu panjang penuh di halaman, itu kertas atau layar, itu harus bacanya dari awal sampai akhir lama gitu ya. Jadi lebih bagusnya sekali baca, sekali lihat satu pandangan bisa tangkap seperti itu. Dan penggalnya itu jangan penggal sembarangan, tetapi penggal pemanggalan kalimat ya, mudah mengerti, supaya mudah dimengerti dan mudah dibaca seperti itu. Dan huruf konsisten. Halaman ini hurufnya besar, halaman berikut hurufnya kecil, halaman depan itu hurufnya ya halaman pertama, halaman kedua hurufnya berbeda-beda, itu kurang bagus ya. Jadi supaya indah, ya perhatikan itu konsisten, ukuran hurufnya, bentuk hurufnya, ya posisi gambarnya. Dan juga kita memakai gambar. Memang itu gambar anak-anak sangat suka, tetapi pada saat kita membuat alat peraga, ambillah gambar sesuai dengan pelajaran atau kata-kata kunci di dalam kalimat lagu atau kalimat ayat hafalan seperti itu. Terkadang ya kita sendiri lihat senang lihat gambar yang loncat-loncat, bergerak dan joget seperti itu. Itu menurut saya tidak cocok. Kita membuat alat peraga tujuannya supaya anak bisa kita bisa menolong anak-anak bisa mengerti isi pelajarannya lebih mudah seperti itu ya. Jadi jangan memakai gambar yang tidak ada hubungan dengan isi pelajarannya. Dan jangan terlalu banyak, itu jangan memakai gambarnya terlalu banyak. Lebih bagus satu fokus. Satu fokus. Paling-paling latar belakang dan satu fokus gambar sesuai dengan isi pelajaran atau kata-kata kunci. Hal ini tolong perhatikan.
Maka kita praktekkan kembali. Ini lagu Apa Kabar? Apakah sudah kelihatan? Betul gambarnya, Ibu-Ibu? Ya, oke. Ini lagu Apa Kabar? Jadi, misalnya kita mau mengajar anak-anak lagu baru, misalnya anak-anak belum tahu lagu Apa Kabar, atau kalau sudah tahu pun kita siapkan seperti ini, sangat menolong. Kalau anak-anak kecil itu sambil membaca, sambil melihat, itu konsentrasinya lebih menolong. Jadi coba lihat. Ini ya. Coba lihat, hurufnya, ukuran hurufnya sama semua, 4 halaman. Satu lagu itu sekarang buat 4 halaman. Ukuran huruf, bentuk hurufnya, jenis hurufnya sama, yaitu jenis hurufnya adalah komik ini komik sense ya. Ya. Ukurannya sama dan bentuknya sama, tapi gambarnya ya sedikit kasih perubahan. Atau bisa juga buat seperti ini, 2 halaman. Hurufnya lebih banyak. Jadi gambarnya sama saja, bisa buat seperti itu. Atau ya, ini cerita lagu Firman Tuhan ku dengar. Ya. Gambarnya firman ku dengar. Ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Gambarnya sepertinya. Yesus tolonglah aku. Seperti ini. Ya. Jadi gambarnya dan tulisannya konsisten dan juga gambarnya sesuai dengan inti pelajarannya. Seperti itu ya. Pada saat Anda mau memakai gambar, di dalam komputer saya tidak ada gambar. Nah, Anda bisa mengambil gambarnya dari internet. Apakah bisa dapat gambar di internet? Jadi buat direktori itu gudang gambar. Jadi download gambar dan simpan, jadi bisa dipakai. Ya, ya. Jadi ambil gambar. Saya juga punya gudang gambar. Saya punya gudang gambar seperti ini. Ya, buat gudang gambar. Jadi sesuai dengan kebutuhan itu kita bisa ambil gambarnya. Ya, berdoa seperti ini. Jadi bisa mendorong anak, ini waktu memberitahukan, ini waktunya berdoa, seperti itu ya. Jadi jangan takut, itu pakai PowerPoint, kotak-katik aja, Anda bisa membuat, itu sangat mudah. Dan mengisi gambar, insert gambar dari program Anda, insert gambar, dan cari gudang gambar, atau itu cari di internet dulu, kemudian download
di gudang gambar dan ambil dari gudang gambar seperti ini. Ya, waktunya terbatas, jadi sejauh mana? Ya. Sekarang, apakah Anda sekarang pakai laptop? Kalau sedang pakai laptop, itu Anda bisa coba membuatnya. Menulis dulu kalimat dan ambil gambar. Memang kalau memakai PowerPoint itu ada yang perlu beberapa teknik, perlu belajar bagaimana kontrol gambar seperti itu ya. Tetapi sekarang waktunya bisa atau tidak ya. Iya, kakak-kakak yang sekarang sedang pakai laptop, silakan mengikuti arahan Miss Kim untuk mencoba praktek. Kemudian screenshot bisa kirim ke dalam grup keluarga GSM Distrik 3. Nanti Kak Ivo akan share screen dari sini ya, hasil karya kakak-kakak. Yuk, silakan kakak-kakak, semangat ya untuk mempraktekannya. Iya. Apa saja boleh, itu kalimat sederhana pun tidak apa-apa. Sekarang yang penting itu coba latihan. Kalau ini apakah nampak sekarang itu semua saya sekarang sudah buka file YouTube, apakah kelihatan Ibu Ivo? Kelihatan? Ya, oke. Artinya layar sedang kelihatan. Di Google bisa masukkan kata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dan anak-anak. Cari image. Banyak gambar. Bisa cari. Memakai gambar. Misalnya mau pakai ini, klik kanan. Kemudian simpan. Apa namanya? Dengan nama image disimpan dengan nama lain. Kalau begitu di desktop saja itu simpan dulu, nanti bisa pindahkan lagi. Ya, simpan. Kalau begitu di desktop sudah ada gambar ini. Ya, jadi dari insert gambar, cari di desktop, ada gambar yang sudah ada, Anda sudah simpan. Jadi klik 2 kali, langsung masuk gambar. Bisa kontrol ukuran. Terkadang mungkin Anda akan mengalami hal seperti ini. Oh, gambarnya tertutup, tulisannya tertutup. Nah, yang mana mau maju ke depan, itu klik format, tarik ke depan. Untuk hari ini saya sudah sudah download itu bahasa Inggris, tapi tadi saya lupa, mohon maaf.
Ya. Jadi gambar bisa maju ke depan, bisa ke belakang. Seperti ini. Kalau ini sebenarnya gambarnya. Kalau misalnya kalau tertutup seperti tulisannya tertutup, itulah latar belakang bisa dikirim ke belakang. Menjadi latar belakang seperti ini. Dan gambar ini sebenarnya kalau biasanya gambarnya seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini kurang cantik ya. Kalau latar belakang putih bisa dihilangkan. Format, gambar, warna, hilangkan buat transparan. Jadinya bisa hilangkan latar belakang putihnya juga. Apakah bisa mengerti? Saya perlihatkan bagaimana PowerPoint bisa dimanfaatkan untuk ibadah sekolah minggu dan alat peraga. Saya sedikit perkenalkan beberapa contoh ya. Oh, ini. Ibadah online kasih orientasi sebelum ibadah bagaimana persiapannya juga itu bermanfaat. Itu supaya sekarang memang kondisinya terbatas untuk bagaimana coba membuat alat peraga seperti itu ya. Tapi itu Anda dapat coba lihat contohnya, itu dapat inspirasi. Oh, itu ini perlu saya buat. Itu akan menjadi landasan untuk Anda berjuang untuk belajar PowerPoint juga, ya. Jadi kalau Anda sedang kutak-atik, itu Anda bisa coba sambil lihat intip-intip dulu. File ini juga dibuat dengan PowerPoint. Ya. Sesudah buat PowerPoint, kemudian gabungkan dengan suara. Kalau ini itu. Sekarang saya mau perlihatkan layar di belakang.
lagu sekolah minggu yang sedang di belakang itu dibuatnya seperti ini ya, itu lebih efektif. Ya, jadi acaranya juga itu memberi persembahan juga, itu ada gambar seperti itu, dan ini lagu. Jadi siapkan ruangan di samping itu bisa tayangkan LCD, bisa sorotkan LCD, atau bisa juga siapkan TV, televisi. Kalau nyambungkan televisi dengan laptop, itu gambarnya lebih jelas. Ya. Setiap lagu itu disiapkan PowerPoint-nya. Lihat gambarnya sesuai dengan itu isi kalimatnya, pelajarannya. Agak lambat loadingnya. Oh, internetnya kurang lancar. Ya, rupanya sinyalnya bermasalah ya di tempat Miss Kim ya, teman-teman ya. Kita sabar menunggu ya. Ya, teman-teman yang sudah tadi membuat contoh ya, membuat contoh mengikuti petunjuk dari Miss Kim, tolong dikirimkan di grup kita ya. Ya, terima kasih ya teman-teman. Ya, silakan Miss Kim. Tadi sinyalnya sedikit lemah ya Miss Oh Kim ya, ya. minta. Karena sinyal Iya. Miss Kim. Silakan. Iya, Iya. iya. Iya, iya. Iya. Kalau buat cerita bisa juga ambil langsung dari gambar-gambar di Free Bible Image, langsung cerita saja disampaikan juga bisa. Terkadang itu kita
mau mengajar tentang hal-hal rohani, tentang berdoa, seperti itu sebagai PA, itu bisa buat seperti ini juga. Kami itu setiap kali buat firman Tuhan, pasti kami siapkan alat peraga lewat PowerPoint seperti ini. Jadi kita rajin mencari gambar-gambar di internet dan manfaatkan sesuai dengan inti pelajarannya. Jadi tidak hanya kita berbicara saja, tetapi sambil berbicara itu kita menunjukkan gambar sehingga mata mereka dan konsentrasi mereka kita bisa tangkap, tidak tinggalkan itu tidak hilang konsentrasinya. Jadi memakai alat gambar-gambar seperti itu dibuat memang sangat bermanfaat. Ya. Semua gambar kami ambil dari internet. Ayat hafalan juga. Ya. Misalnya ayat hafalan diambil dari Yosua 24 ayat 15b. Jadi ayat firman Tuhan ditulis tapi ada gambarnya juga yang ada hubungan dengan ayat hafalan, yaitu ayat ini pengakuan iman dari Yosua ya. Jadi ayat hafalannya hidup. Ya, cerita Yosuanya disampaikan, kemudian menjadi ayat hafalan dan menghubungkan dengan hidup anak-anak. Nah, jadi tulisannya bisa ubah warna juga, pisahkan. Biasanya kami itu membuat simbol warna untuk setiap kata-kata yang kami ajarkan, misalnya ayat hafalan, lagu. Biasanya anak-anak kurang mengerti aku, mu, nya, ia, dia, kami, mereka tidak mengerti. Jadi harus pastikan, harus memberi penjelasan. Nah, di dalam Yosua pasal 24 ayat 15b. Tetapi aku ini siapa ya? Dalam cerita itu tadi Yosua. Yosua berkata, aku dan seisi rumahku. Itu artinya keluargaku, keluarga Yosua. Kami ini siapa? Kami, yaitu seisi rumahku, keluargaku, akan beribadah kepada Tuhan. Seperti itu ya. Jadi biasanya itu kata-kata seperti itu kami bedakan warna supaya mereka langsung bisa mengerti. Nah, kami juga sebenarnya harus warna hijau. Sehingga itu mereka satu kali lihat, oh itu bisa mengerti. Lebih mudah ingat. Dan tidak bukan sekedar membeo, tetapi mengerti apa maknanya. Nah, jadi itu bisa dilanjutkan dengan kehidupan anak. Kamu itu hari ini kita dengarkan cerita Yosua. Yosua mengaku, aku dan isi rumahku tidak akan menyembah ilah lain, tetapi kami akan beribadah kepada Tuhan, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Israel saja. Sekarang itu apakah kamu juga mau ikut teladan Yosua? Kalau seperti itu kita bisa menerapkan. Tetapi aku dan seisi rumahku. Apakah kamu juga mau mengikut Tuhan saja? Kalau begitu aku ini bisa menjadi Yosua dan bisa menjadi kamu dan saya. Seisi rumahku, keluargaku.
Ini artinya keluarga Yosua atau keluarga kamu dan saya juga bisa. Kami, kamu dan saya, keluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan itu siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus. Jadi pada saat kita membuat alat peraga, ada gambarnya sesuai dengan teksnya, dan kita bisa memberi warna yang berbeda dan memberi penjelasan secara khusus kata-kata aku, kamu, kami, mereka, kita, Tuhannya, itu semua bisa harus memberi penjelasannya. Jadi pada saat kita mengajar perlu mengingat, mengajar lagu, mengajar ayat hafalan, kita semua guru sekolah minggu perkirakan anak-anak sudah mengerti. Karena sangat sederhana seperti itu ya. Tetapi coba tanya kepada anak-anak. Mereka jawabnya sesuka hatinya, tidak sesuai dengan konteks pelajaran. Jadi pada saat membuat alat peraga, kita bisa menolong mereka untuk pengertian yang lebih jelas, membedakan warna, bukan sekedar warna-warni cantik seperti itu ya, tetapi memberi makna. Jadi biasanya kami membuat simbol warna, Allah itu warna kuning. Kalau itu Yesus warna merah. Atau manusia yang percaya, orang-orang percaya, aku dan dia, aku dan kami, yang menunjukkan orang-orang percaya memakai warna hijau, seperti itu. Jadi itu kalau buat peraturan konsisten seperti itu, membuat anak lebih mudah mengerti, seperti itu. Jadi pada saat kita membuat alat peraga, bisa manfaatkan trik-trik seperti tips-tips seperti itu. Ya. Ya, dalam kondisi yang terbatas, saya coba memberi contoh dan cara sederhana, tapi itu ya sayangnya mungkin terasa kurang ya kalau bisa mau membuat alat peraga itu perlunya belajar lebih teliti. Nah, setiap orang tingkatannya berbeda pengertian itu PowerPoint itu. Jadi tapi kalau sudah memulai itu menulis huruf ya itu sudah permulaan bagus. Saya juga awalnya saya juga belajar sendiri. Nanti Anda terus akan berkembang dan teman-teman yang lain bisa memberitahukan. Jikalau perlu lagi belajar lebih teliti membuat alat peraga lewat PowerPoint, nanti bisa itu kita buat kesempatan lagi. Mungkin waktunya hari ini itu sudah habis ya.